bincang-bincang kita bersama dengan Bunda Eli seputar bagaimana mengendalikan emosi anak yang tantrum gitu. Nah, Bunda, ini kalau anak yang sedang tantrum, emosinya sedang bergejolak seperti itu, boleh nggak sih sebenarnya diiming-imingi, "Ayo diam ya, nanti kalau kamu diam nanti ayah akan belikan ini," gitu. Terus jadi kok tantrum lagi begitu lagi. Jadi anak akan tantrum karena mengharapkan ada janji. Jangan lupa gitu loh bahwa kita mengasuh anak itu membentuk kebiasaan dan meninggalkan kenangan. Itu harus diingat dua kata itu. Kalau misalnya kita begitu, nanti dia akan mengulang itu lagi gitu. Jadi sebetulnya tujuannya dulu kita harus menenteramkan anak ini. Satu, tidak selamanya dia dapatkan bisa diinginkan. Yang diinginkan bisa didapatkan. Ya. Yang kedua, kita membentuk kebiasaan. Jadi kita harus memberikan apa gitu loh pada dia, pengertian kan gitu. Kalau kita begitu, itu berarti anak itu akan belajar sesuatu gitu loh dari situ. Kalau apa yang dia minta harus didapatkan 2,5 tahun atau 3 tahun atau 4 tahun. Bagaimana kalau dia 8? 3 tahun aja dia bisa jajah kita. Gitu. Jadi artinya kita yang harus tahu, kita yang harus sabar, kita harus mampu mengendalikan situasi. Kalau misalnya tantrumnya terlalu parah sekali dan berbahaya, ambil dekat. Tahan, tahan. Ya ayah sayang, mama sayang, adik nggak bisa begitu, adik melukai diri sendiri. Oke, yuk kita lakukan ini gitu. Karena pelukan itu memang punya ada satu luar dampak yang luar biasa. Ya, apalagi kalau disertai dengan kata-kata. Nah, tentang kata-kata ini ya. Jadi saya ingat sekali AA Gip suatu kali muncul juga di stasiun TV dan bercerita tentang anak-anaknya. Terus saya tanya, kenapa seperti itu? Dia bilang, karena sebetulnya anak itu tuh anak baik. Cuman kita ngomong lupa. Kayak saya ngomong sebagai orang parenting, Adriana Sahnas ngomongnya sebagai broadcaster gitu, newscaster. Sorry. Jadi kita lupa bahwa anak itu sebetulnya nggak membutuhkan apa-apa dari orang tuanya, dia butuh sebagai orang tua. Jadi yang paling penting itu adalah turunkan frekuensi. Jadi kalau anaknya dua gitu, sayang anak baik, menularkan positive vibes gitu ya. Anak baik, mama sayang Adrian, mama sayang Syahnas, kita lihat burung yuk gitu. Segitu itu frekuensinya anak. Ini dia teriak, kita teriak lagi. Iya, kadang emosi itu bisa tertular gitu ya. Frekuensi itu diturunkan dulu, kemudian dialihkan. Nanti kapan-kapan udah tenang, ketika emosi tidak bermasalah, jelaskan. Jangan dijelaskan pada saat anak emosinya sedang bermasalah. Oh, baiklah. Kalau misalnya tadi itu kalau diiming-iming gitu, tapi kalau ditakut-takuti gitu, sama aja jeleknya. Kayak tadi Mas Adrian bilang, awas loh nanti ada satpam gitu, nanti ada dokter yang datang akan nyuntik kamu loh. Nah itu sebenarnya gimana tuh? Kita sebut itu 12 gaya populer. Saking populernya digunakan sama semua orang, tapi semuanya itu disebut parentogenik, penyakitnya orang tua. Jadi ternyata dalam banyak hal, memang terutama dalam kita mengasuh anak ini, pertama memang diperlukan ilmu. Ya, untuk belajar sabar aja harus ada ilmunya. Kedua, memang harus sabar karena kita menghadapi makhluk lain yang bukan kayak kita, gabungan dengan ayahnya atau gabungan dari ibunya dia kan. Ya. Terus kemudian dia unik. Nggak sama siapa-siapa. Itu yang mesti harus kita nggak lupa. Kemudian tahapan perkembangannya dia, usianya berapa gitu. Ya terus tentang otaknya. Jadi banyak hal yang mesti harus kita ingat yang harusnya membuat kita sabar. Tapi masalahnya SABAR itu yang paling mahal dimiliki sama semua orang. Gitu. Jadi apa tips dari Bunda nih sebagai orang tua saya yang juga ya manusia biasa lah. Masih seringkali sulit untuk bisa menghadapi anak yang mungkin terkadang emosinya ya seperti itu. Tapi alhamdulillah sih memang untuk dua-dua anak saya ini tidak sampai yang berlebihan seperti itu, tidak. Tapi bagaimana sih cara, atau mungkin jangan sampai ke tantrum dulu deh, tapi misalnya dia punya keinginan yang sangat banget, kenceng banget. Terus kita apakah hari saat itu kita boleh penuhi atau sebaiknya bagaimana? Iya, satu, tarik napas panjang 3 kali, tapi jangan kelihatan kayak orang asma ya. Jangan gitu. Ya, sambil mikir, sambil bilang dalam hati, dasar ya otak lo belum bersambungan.
gitu ya. Ketiga, kita tebak, baca bahasa tubuhnya, ya tebak perasaannya. Ya, karena dengan menebak perasaan itu si anak siapa saja merasa, gile dia ngerti perasaan gue, gitu ya. Jadi dia merasa diterima, merasa mencoba dikenali, gitu. Abis itu perasaannya apa diterima, itu penting banget. Nah berikutnya baru ditanya sama dia, kenapa mau es krim? Lupa ya pilek, kan mama udah bilang kalau pilek nggak minum es krim. Tapi aku mau, iya emang enak ya, kalau bisa ya wish fulfillment. Nah, bayangkan seolah-olah kita punya, iya ya, kalau bisa mama beliin 1 truk tahu, gitu. Tapi lagi pilek, langsung berikutnya alihkan. Alihkan ke hal yang lain. Nanti kalau udah selesai, baru kita jelaskan kenapa kalau kita percaya bahwa es itu bikin pilek. Teman-teman saya di Amerika, kalau lagi pilek malah minum Coca-Cola dengan es yang banyak. Nah tapi Bu Eli kalau misalnya menunggu sampai anak calm down gitu, biasanya kan ada orang tua yang aduh gimana nih anaknya lagi marah-marah atau menginginkan sesuatu gitu, ngamuk. Sebenarnya kita harus membiarkan dia untuk tenang dulu tuh berapa lama sih? Tergantung, karena kan ada tipe kepribadian, ada anak yang memang sejak lahir tenang, ada sejak lahir wah gitu kan. Oh jadi itu memang juga bawaan lahir ada? Iya, ada tipenya masing-masing. Ada anak yang kita sebut difficult child, ada yang tenang gitu ya. Jadi itu berbeda. Oh oke. Jadi kita Pokoknya harus lihat pandai ya. dulu. Boleh nggak kita nggak terlalu terpengaruh? Cuma namanya kita manusia. Kadang capek, kadang kurang tidur, kadang kita belum makan, kadang buru-buru, gitu. Maklum. Asal jangan tadi suaranya terlalu keras, tadi frekuensi mesti diterusin, terus tolong jangan main tangan. Bun, tadi tertarik deh waktu pas penanganan dengan cara yang dipeluk seperti itu untuk menenangkan. Kan bisa jadi dipeluk dia pasti tetap juga Melonggarkan. Kalau nggak makanya mau peluk tuh kalau yang dipeluk. itu ayah karena biar kenceng. Oh jadi malah tetap kita harus agak Iya, memaksa. paksa, iya. Oke. Karena kita mengatakan ayah tidak suka adik nendang-nendang, gitu ya. Mungkin ngomongnya Dia begini, lembut, tapi kedekapannya kita iya, erat ini gitu ya. dikencengin, tapi ininya pelan. Oh, gitu. Kombinasinya iya. Jangan teriak-teriak, mama bilang, ya nggak kena. Tapi kalau misal saya biarkan aja, saya diamkan aja, Ya bisa dilihat aja sampai dulu. berapa menit nih kurang lebih gitu sih Bun? Sesuai usia. Nah, kalau dia 2 masih tahun, mungkin 2 menit. 2 tahun 2 menitan. Oh gitu, 3 tahun mungkin bisa lebih lama dan sebagainya. Iya, tapi kalau memang itu kita lihat berbahaya atau enggak, dan kalau kita nggak suka dan itu tidak tepat, Iya. gini, kendali harus di tangan orang tua. Baiklah. Iya. Termasuk jangan sampai dia membahayakan dirinya dia Iya. sendiri juga ya. Dan itu yang tidak patut. Jadi kata kuncinya itu patut. Patut tidak itu. Kalau udah tidak patut, kita ini nanti penjelasannya jangan saat itu. Pokoknya ya menasihati jangan dilakukan pada saat seseorang sedang bermasalah dengan emosinya. Ini berlaku buat orang tua Iya. juga, maksudnya ada pasangan juga tuh ya. Bener, kalau lagi emosi jangan diajak ngomong. Setengah Nanti jam nggak lagi keluar. ntar sore Iya, Bener, iya, iya. bener. Pengertiannya memang harus diberikan ketika sudah Iya. calm gitu ya, Iya. sudah kalem, sudah enak. Biasanya sambil makan tuh lebih enak, Betul, ya kan? betul. Atau lagi nonton gitu. Jadi moodnya udah terbangun positif lagi. kata kuncinya hati senang, otak menyerap lebih banyak. Oh, saya pikir hati senang karena kita punya uang, saya pikir begitu. Lagi kali. Terima kasih banyak Bunda Eli, kapan kita undang ngobrol lagi ya. Iya. Oke. Selanjutnya kita masih akan ada informasi dari dunia hiburan yang akan hadir. Tetaplah bersama kami di Indonesia Morning Show.